Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Kana Sugeta. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kolesterol yang kemarin kita sempat bahas ya Ibu. Nah, sebelumnya kolesterol itu sebenarnya kolesterol itu lemak Ibu yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, untuk kayak membentuk sel, hormon, dan juga membantu proses metabolisme. Nah, kolesterol juga penting untuk perkembangan otak pada anak juga penting Ibu. Terus sumber kolesterol itu berasal dari makanan hewani seperti daging, jeroan, terus ada kulit ayam. Nah, Enak tuh. jenis-jenis kolesterol itu sebenarnya banyak, cuman yang kita fokusin itu cuma dua. Yang pertama ada LDL, low density lipoprotein. Itu jenis lipoprotein yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Nah, termasuk pembuluh darah. Nah, karena LDL ini nempel di dinding pembuluh darah, ini bisa menyebabkan penumpukan lemak Ibu. Kalau misalkan hiperkolesterol atau kolesterolnya tinggi. Nah, terus itu juga bisa menyumbat aliran darah dan disebut kondisi ini tuh disebut aterosklerosis. Nah, HDL yang kedua tuh ada HDL. Nah, ini tuh membantu membersihkan kolesterol dari pembuluh darah. Ini yang baiknya, ini yang jahatnya Ibu. Dari pembuluh darah ke hati untuk dibuang lewat empedu. Gitu. Lanjut. Nah, ini kadar kolesterol untuk ini normal ya Ibu, batasan normalnya. Untuk LDL itu kurang dari 100 mg itu yang optimal. Terus 100 sampai 129 itu mendekati optimal. Nah, batas normal tertinggi itu 130 sampai 159. Nah, kalau untuk HDL-nya kalau cek HDL itu rendahnya itu kurang dari 1 mg. Kalau tinggi itu 60 di atas 60 mg. Tanda dan gejalanya, yang pertama ada sering kesemutan atau suka mati rasa Ibu, baik pergelangan kaki, terus tangan. Ini diakibatkan oleh penumpukan lemak biasanya Ibu. Terus yang kedua nyeri dada. Nah, terasa saat aliran darah ke jantung terhambat, jadi kita merasakan nyeri karena respon tubuh Ibu. Nah, yang kedua itu kaki mudah lelah atau nyeri saat jalan, kayak rasa pegal. Terus yang kedua tekanan darahnya tinggi karena ada sumbatan di dalam pembuluh darah, jadi jantung memompanya lebih cepat Ibu. Nah, terus ada penurunan fungsi kognitif. Nah, faktor resikonya yang bisa membuat kolesterol itu lebih tinggi itu ada makanan yang tidak sehat, kayak makan makanan yang jeroan itu lebih dari batas konsumsi Ibu. Terus yang kedua kurang aktivitas fisik. Terus ada kebiasaan dari merokok, genetik, usia lanjut atau wanita setelah menopause. Nah, komplikasinya itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, stroke, katarak, sampai kebutaan, terus sampai juga bisa gagal ginjal Ibu. Iya Ibu. Nah, untuk pencegahannya itu bisa melakukan pola makan yang sehat, yang kayak ngurangin konsumsi lemak jenuh, terus juga makan banyak serat kayak buah, sayuran, ikan, terus juga olahraga teratur, tidak merokok, menjaga berat badan biar tidak obesitas juga Ibu. Terus tidak mengkonsumsi alkohol, pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, untuk kesimpulannya, kolesterol itu merupakan lemak yang penting bagi tubuh. Namun jika kadarnya lebih tinggi, terutama pada LDL, kolesterol jahatnya, itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, kadar kolesterol tinggi itu beresiko menyebabkan seperti penyakit jantung, terus juga stroke, hipertensi, diabetes, hingga gagal ginjal. Nah, gaya hidup yang nggak sehat juga itu kayak pola makan yang makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, merokok, dan faktor genetik itu juga menjadi penyebab utama. Nah, maka penting untuk menjaga keseimbangan kolesterol dengan pola makan sehat, olahraga teratur,
dan pemeriksaan rutin untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Baik. Pemaparan materinya sudah selesai. Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Itu aja lemak jenuh kan. Lemak jenuh. Lemak jenuh tuh kayak makanan kayak jeroan. Jeroan walaupun dibutuhkan ya Ibu, kayak yang di awal nih, yang di pengertian, karena kan yang tinggi lemak itu kayak daging tuh. Terus jeroan dan kulit ayam itu emang tinggi lemak. Bagus juga kan, dibutuhkan kolesterol dalam tubuh untuk menyuplai sel hormon, terus juga membantu proses metabolisme begitu Ibu. Tapi kalau misalkan kita memakan yang lebih banyak, jadi penumpukan lemak jadinya Ibu. Kalau misalkan kita makan yang lebih dari batas normal. Terus tambah lagi kalau misalkan kayak pola hidupnya, kayak pola makannya nggak teratur, terus juga kayak kurang aktivitas fisik, itu juga bisa mengganggu. Begitu Ibu. Kayaknya udah ya ngerti, soalnya jeroan juga saya udah jarang makan. Oh iya, Jarang makan juga, kulit ayam juga jarang makan, cuman nggak tahu udah kolesterol mungkin gitu, gorengan. Oh iya, gorengan juga itu ngaruh Bu, karena kan juga dari tepung, terus juga minyaknya kan, minyak biasanya mereka tuh minyak berkali-kali pakai juga nih Bu. Kan enggak, kalau kita bikin sendiri kan ya udah kita jelaskan, habis pakai langsung buang ganti gitu kan. Kan kalau yang penjualan kan enggak, mereka bakal ngerasa rugi sih pasti. Begitu Bu. Setuju. Baik Ibu, karena pemaparan materi untuk kolesterolnya sudah selesai dan Ibunya juga cukup memahami. Kalau begitu saya tutup ya Ibu. Terima kasih Bu.